SMA, mertua menantu, Aku dong. Kita kedatangan dua ibu yang sangat luar biasa ya. Dia Kuat. sangat cantik, perkasa. Wah, ini kuat banget, keren banget nih mereka berdua. Mungkin bisa mulai dengan perkenalkan diri dulu. Terus sekarang pekerjaannya apa nih? Nah, sehari-hari ngapain? Dari ibu ini dulu ya. Oke, perkenalkan nama umur ya, ya. Perkenalkan nama saya Ibu Juarsi, mungkin lebih dikenal dengan nama Empok Jo. Wow. Ya. Umur berapa sekarang? Sekarang udah 49. Wah, 49 tahun luar ya. biasa. Pekerjaannya sekarang hari-hari? Ojek online, Kak. Wow, keren banget nih. Perempuan tapi ojek online ya? Iya, sehari bisa berapa kilometer itu atau berapa jam itu kira-kira? Sehari kita biasanya on jam 8 sampai jam 10 malam. Iya. Jam 8 sampai jam 10 malam. Iya. Wow, Kadang kita nggak wow. sekon di rumah juga, kalau kerjaan udah kelar langsung berangkat. Wah, keren. Jam 10 malam itu badan nggak rentek semua itu, Bu? Alhamdulillah, kita ya persiapkan fisik dong. Wow. Nah, sekarang Ibu nih perkenalkan. Ini Empok siapa atau dipanggil Ibu atau apa? Nama saya Romla, orang dikenalnya Oma Ella. Oma. Kenapa? Atau usia atau apa? Karena udah punya cucu dan usia juga udah berapa? 50, Wah. udah 57. Wah, beda sedikit sama saya ini ya. Saya 58, masih tua saya loh. Oma. Pekerjaannya sama-sama ojek online nih ya? Sama-sama ojek online. Terus kalau orang nih yang manggil gitu, terus kemudian ketemu yang datang istilahnya sudah Oma, apa mereka nggak takut nih bilang Oma, apa masih kuat? Oma, apa nanti di jalan itu matanya masih awas? Ada nggak ketakutan daripada yang penumpang ini ya? Kebetulan sekarang semenjak saya udah usianya udah semakin tua lah ya gitu, saya nggak bawa penumpang. Bawa new food sama paket. Oke. Bisa pilihan ya. Iya. Nah, sekarang juga sama nih, berangkat kira-kira kerjanya berapa jam nih sehari? Ya sama Bojai kayak gitu, kita udah kelar semua di rumah jam 8, jam 9 baru kita jalan. Pulang pun sampai larut malam jam 9, jam 10, jam 11 kadang-kadang. Ini wanita pejuang, wanita perkasa, wanita yang mandiri, ini luar biasa. Kenapa sampai waktu itu memilih jadi ini ya, ojek online? Apakah karena kesulitan ekonomi atau karena masalah yang lain gitu? Misalnya kenapa nggak milih misalnya jualan atau milih yang lebih tenang di rumah ya? Ini kan di jalan terus di jalan ya, sampai malam. terus ninggal anak-anak, ninggal cucu. Ini ceritanya dulu gimana nih permulaannya? Ceritanya saya ditinggal suami tahun 2010. Anak saya yang kecil umur 6 tahun yang mau masuk SD. Tinggal meninggal suami ya. Terus setelah meninggal saya masih kerja, mau ngapain gitu ya untuk kehidupan biaya hari-hari, untuk biaya sekolah gitu. Terus saya serabutan aja, dagang apa. Nah, ada ojek online masuk ke Bekasi, ya udah kita daftar tuh di situ. Udah sampai sekarang jadi kita betah di ojek online. Berarti dari 2010 sampai 2024. 2015. Dari 2015 ya masuk. Ojol masuk ke Bekasi 2015, kita langsung daftar. Wah, berarti udah berapa tahun nih? Kita pilih karena waktunya fleksibel kan. Kita bisa ngurus anak, Ya, kalau kerja tadi kan juga. Oma Elah ya, sebetulnya udah bilang cerita ya. Kalau sekarang kalau Empojo ini alasannya masuk itu dulunya karena apa ini? Bisa ini kenapa nih, suka naik motor kah? Iya, saya hobinya kerja di jalan gitu ya, karena lebih fleksibel, lebih suka-suka gue lah gitu. Udah gitu saya keluar dari karena PHK kali ya, waktu itu umur 40 tahun, mikirnya kerja apa nih gue umur segini, sedangkan susah lah untuk umur segitu masuk kerjanya. Nanti betul ada tawaran ojek online yang mikirnya itu enak gitu ya, kita bisa ngurus anak, kita kan harus berperan sebagai ayah juga sebagai seorang ibu, karena kita single parent, kita single parent juga, saya juga single parent, jadi ngurus 2 anak waktu yang masih sekolah SMP. Mikir ini biaya hidup makin gede karena anak waktu itu sekolah SMP ya. Oh, berarti SMA kuliah nanti kan. Aduh, alhamdulillah sampai sekarang ojek online dengan itu bisa membesarkan anak, alhamdulillah udah kuliah ya. Luar biasa, berkat Tuhan. Dengan ojek online. Iya, dengan ojek online ini.
Ini ibu-ibu benar-benar pejuang luar biasa. Sekali lagi dalam hidup ini kita tidak bisa lepas dari masalah. Tidak ada orang yang ingin untuk single parent. Tidak ada orang yang ingin untuk harus berjuang dari pagi sampai malam. Tapi kita belajar dari kedua ibu ini bahwa beliau-beliau ini menghadapi masalah situasi yang sebenarnya sangat-sangat mendesak untuk beliau mempunyai sebuah pekerjaan, dan mereka tidak menyerah. Mereka memilih untuk terus berjuang walaupun kadang-kadang mereka dari pagi sampai pulang baru jam 10 malam, tetapi semangat mengalahkan keadaan. Semangat selalu membuat ada jalan, dan semangat membuktikan bahwa mereka sampai hari ini bisa menyekolahkan anak. Betul. Ya, Kuliah tadi dan ya. sudah kuliah. Yang satu sudah punya cucu loh sekarang ya, dari anaknya masih umur 6 tahun ya. Tahun nggak sekarang kuliah? Kuliah Ya, 6 juga. tahun sekarang udah kuliah juga. Ya, luar biasa, luar biasa. Jadi ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak kesempatan jika kita punya tekad. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih. Pada waktu mulai nih ya dengan ojek online, tantangan terbesar apa? Tantangan terbesar untuk di jalan ya? Iya. Ya resikonya kalau di jalan itu, contohnya kayak kita bawa paket ke kayak Iya. Cincin. Waduh. Oh, itu Kayak jauh Bantar banget Gebang ya. itu kan kontainernya kiri Wah. kanan. Ya kan ke Bantar Gebang baunya kayak Apa, gitu ya, betul. tetap kita harus lewati semua itu demi pundi-pundi pengen. Iya, betul. Kalau Pojo punya cerita yang seru nggak nih tentang tantangan ya di jalan atau apa yang pernah dialami ini? Benar juga kata Oma Ella, kita pada saat kita keluar rumah kita udah pasrah karena kita udah pegang stang, udah taruhnya nyawa itu kalau karena resiko di jalan tuh kan kalau nggak nabrak, ditabrak, kita tabrakan. Belum lagi yang lain. Kalau bawa barang ya, kan sekarang ada yang namanya itu ya garong, celurit. Iya, apalagi kita lady nih kalau keluar malam gitu resikonya ya begal gitu. Iya. Dan kita harus tahu titik-titik mana yang tempat-tempatnya agak berbahaya gitu. Ini udah ditandain ya gitu. Kita udah hafal lah gitu ya kalau kira-kira rawan ini daerah rawan, kalau bisa janganlah, kalau enggak pantaulah. Ada kita ke grup gitu. Tolong pantau ini karena daerah rawan gitu. Kayak seperti ya bener kayak Oma Ella, kita nganter barang ke daerah yang rawan kontainer gitu. Kita udah pasrah aja udah lillahi ta'ala gitu ya. Saya niat nyari nafkah buat anak-anak kami gitu. Tolong lindungi kami, lancarkan rezeki kami. Udah gitu kita nyari nafkah ya pasrah aja sama Allah gitu ya. Keluar dari rumah ya udah niat nyari rezeki, semoga diselamatkan, pulang dengan nyawa, pulang gitu, kembali lagi dengan nyawa. Yang pasti harus keluar rumah dengan doa ya. Pastinya Dan masuk ke rumah lagi dengan mengucap syukur ya. Karena kita tahulah di atas semuanya ada yang pegang, ada yang melindungi, dan ada ya yang bisa berkuasa untuk menjaga kita. Benar sih. Kalau di jalan secara pikiran kita ya lawannya kontainer, betul ya. Lawannya anak-anak Mobil muda, lagi ya, ini motor loh. Iya, kita motor. lawannya yang ngebut, belum lawannya Belum ya, kalau malam. ya orang yang ugal-ugalan. Pernah nggak dalam perjalanan misalkan ojek online ini kan lama ya, dari 2015 sampai 2024 loh, ini udah sekitar 9 tahun. 9 tahun nih melakukan perjalanan ojek online. Ada nggak sempat nyaris tuh Kecelakaan atau nyaris menantang maut gitu atau lah. pernah mogok di jalan malam-malam Bannya harus ganti gitu ya. sendiri. Ada nggak cerita peristiwa-peristiwa yang menarik? Dari Mbok Jo dulu. Pernah sih, waktu awal-awal ngojek tuh masih buta map karena kita belum Oh bisa iya, baca betul. ya Kan ngojek ya. luas banget ya, di kesini kadang. Apalagi Iya kita ibu rumah tangga waktu itu belum ada HP, belum inilah canggih lah, kita belum paham banget, kita gaptek boleh dibilang ya. Waktu itu mengantar orderan, ikutin map, nggak taunya ternyata mapnya ngarahin ke masuk ke tol. Ya Masuk ke tol ampun. nyampe gini, aduh kok ini kok sepi gitu ya, ternyata itu masuk tol, kita nggak. Ya ampun. Oh, kadang ada gerbangnya ya, cuma jalan gitu. Kok sepi, pas di belakang dipanggil sama, woi, salah gitu ya. Akhirnya balik lagi. Sedangkan itu saya ngantar makanan, itu harus nyampe sekian jam sekian karena buat meeting. Itu saya Aduh. gemeteran, saya langsung ngedeprok di jalan. Ya Allah, ini bagaimana? Saya nangis di pinggir jalan gitu. Untuk saya punya teman komunitas gitu kan. Oh, selalu ada komunitasnya Ada ya. komunitasnya. Terus?
tolong dong ini saya antar makanan harus nyampe jam sekian. Akhirnya ada yang merapat. Nah itulah solidaritasnya para ojol, jadi saling membantu gitu. Kalau trouble di jalan. Gitu. Wah, bagus juga ya. Terus kalau enggak tuh udah komunitas bahaya banget. ojek online tuh biasanya satu grup itu berapa orang? Atau besar luas sekali kah? Atau per daerah? Boleh bilang dari Sabang sampai Merauke lah kalau bilang gitu. Misalnya kita nih pulang kampung nih ke sini, kita bisa monitor itu komunitas yang ada di daerah situ. Itu difasilitasi dari perusahaannya? Atau memang itu komunitas akan terbentuk sendiri? Dari hubungan aja. Kenalan nih dari per wilayah. Lu kalau ke sini monitor nih nomor WA-nya, kontak aja di sini. Siap kok dikondisipin kalau ada apa-apa. Gitu. Ya biar bagaimana, itulah Indonesia. Ya udah persatuan Indonesia, kekompakan, gotong royong ya. Itu selalu memberi solusi dan keuntungan yang sangat banyak. Dalam hidup ini memang jangan pernah berusaha untuk sendiri. Karena pada waktu kita menjauhkan dari orang-orang ya, kita berpikir apapun bisa sendiri, ujungnya kita mengalami kerugian. Kita tetap manusia sosial. Selain Tuhan, kita butuh teman-teman yang lain. Dan pada waktu kita membangun komunitas, dan ujungnya ini bisa sangat membantu. Ini bisa juga menjamin keamanan ya, monitor. Betul. Tadi ya, bisa nolong. Nih pengalamannya seru nih, sampai masuk di tengah jalan masuk tol nangis karena kirim makanan. Nah kalau Ibu Oma Ella nih, Oma Ella, ada pengalaman nggak yang pernah menakutkan itu atau menegangkan? Saya pernah, cuma waktu baru-baru jadi ojek online ya. Saya bawa penumpang, udah tengah malam, ke mana ya? Pokoknya ke arah selatan gitu ya. Bekasi jauh selatan, juga ya? Jauh pokoknya. Bawa penumpangnya apa ya, terlalu mepet gitu ya, terlalu mepet. Terus apa saya suruh mundur, saya takut gitu, saya nggak suruh mundur tapi rasanya nggak enak gitu, kaku iya. Gitu. Terus udah gitu pas dia udah sampai, saya ngomong gini, Pak, duduknya agak mundur gitu ya gitu. Terus dia malah ngasih uangnya, lempar gitu. kayak marah, tersinggung gitu. lah, tersinggung. Aduh. Ternyata lika-liku. Kan soalnya udah malam gitu ya. Terus ya kan kita perempuan juga kita takut ya. Aduh bener-bener sih. Kalau saya sih ngeri banget deh ya. Aduh rasanya. Nah kalau Pojo nih, masih sampai hari ini masih ngangkut orang atau cuma barang juga? Untuk saat ini karena faktor usia kali ya Ibu ya, kelemahan fisik gitu, udah gitu mata juga gini kan. Jadi beresiko kalau untuk bawa penumpang ya, jadi kita sementara barang saat dulu. ini antar makanan dan barang. Enak ya, jadi saya pilih ya. Iya. Wah, keren karena banget. untuk lady itu lebih beresiko. Betul, pasti. Gitu nggak dikenal gitu. Maksudnya nggak dikenal sih, maksudnya banyak modus-modus. Iyalah pasti. Kita cari aman aja ya, apalagi faktor usia kita udah semakin tua ya. Selama ini satu komunitas ojek online gitu ya, perbandingan antara pria dan wanita berapa banyak? Banyakan perempuan atau laki itu berapa persen kira-kira? Banyak laki-laki kayaknya. Tapi sekarang hampir sama sih Bu. Oh ya? Banyak loh di lady sekarang udah jadi ojol. Ya mungkin faktor ekonomi juga yang sekarang semakin. Karena mungkin buat mereka lebih fleksibel kali ya. Iya, benar. Karena tadi misalkan kayak ngurus rumah dulu, terus jam 9 baru bisa jalan gitu kan. Betul. Buat mereka enak, kalau kerja kantor kan mereka harus udah jam berapa udah jalan gitu ya. Terus kalau misalnya di antara yang wanita-wanita gitu komunitas ya, pernah nggak terjadi misalnya sampai ya maaf kata pelecehan atau perampokan atau sesuatu yang sangat mengerikan gitu ya? Kan beritanya kadang-kadang banyak tuh yang seperti itu. Kalau selama ini di Bekasi berapa banyak, atau Ibu berdua pernah dengar atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau kita pribadi alhamdulillah ya belum pernah. Kalau yang di komunitas aman nih ya. berarti nih ya. Ya gitu aja banyak sih, juga kayak sih gitu. ada kejadian teman-teman ada yang aja kejadian yang pelecehan kayak gitu. itu ada. Yang bawa penumpangnya macam-macam lah, ada yang nggak masa ya. pegang pantat. Iya. Tapi sih ya kalau dia pegangnya seperti itu. Iya, ini memang sebuah
tugas atau sebuah pekerjaan yang biar bagaimanapun resikonya sangat tinggi. Iya, dia lebih daripada kalau guru gitu kan, beda ya. Di ruangan. Nah, di ruangan begitu. Ini berhadapan dengan kecepatan, dengan bahaya di jalan, dengan pelecehan. Aduh, luar biasa. Hanya Tuhan yang bisa melindungi dan membuat Bapak Ibu, tapi terutama yang perempuan-perempuan ini kuat ya. Ajaib sekali, ajaib sekali. Luar biasa sekali. Terus saya dengar anak-anak ada banyak ya, ada 4, anaknya 4 tadi. Yang mana ya? Mbok Jo atau Oma Ella. Cuma kuliah. Karena dibiayai dari ojek online. Itu ceritanya gimana? Kok bisa? Cukup, itu 4, cukup. 4 anak. Gimana? Itu udah rumah tangga ya. Terus yang satu ini, saya kan meninggal suami tahun 2010. Yang kecil itu umur 6 tahun sampai sekarang saya biayain sendiri. Dari ojek online sampai kuliah saya biaya dari ojek online. Wow. Mungkin karena nggak mau bergantung dengan anak-anaknya ya. Karena saya yang rumah tangga kan mereka udah punya masing-masing kebutuhan. Beban rumah tangga masing-masing. ya. Jadi pure yang bontot ini saya biayain sendiri. Kalau Mbok Jo anaknya berapa? Anak saya 2, Ibu. Nah itu 2 semuanya sudah kuliah juga, semua dibiayai. Iya, biaya sendiri dari ojek online ini. Ini cara bagi waktunya gimana? Tadi katanya dari pagi sampai malam. Kapan ketemu anak, kapan nyuci ngajarin baju, anak, kapan beresin rumah, kapan masak istilahnya. Kita aja ya kita kerjaannya yang di ruangan AC yang segini aja suka sibuk banget ya. Apalagi yang ini ya, saya sampai nggak kepikir ini. Karena saya sendiri kan kerjaan saya banyak di Jakarta. Itu kan sekali jalan 2 jam. Pulang 2 jam lagi, itu yang naik mobil loh. Naik motor kan biasanya lebih lama ya. Ini gimana cara ngatur waktunya, Bu? Biasa sih kayak ibu rumah tangga yang lainnya, kita bangun subuh ya kan, masak, siapin makanan sarapan buat anak-anak. Udah waktunya mereka berangkat sekolah, mereka berangkat. Udah kelar masalah kerjaan, udah beres semua itu, udah nyapu, udah semua. Udah anak-anak sekolah, kita udah siap on tuh 6:30, kita udah 7, bisa di off gitu ya? Bisa di on off, 6:30 kita on, siap nganter tuh orang-orang pada kerja kan ke stasiun, ke sekolah. Nah dari situ udah kelar-kelar sampai jam 10 malam kadang ya, kita kadang keasikan kalau udah, apalagi kalau akun lagi enak gitu ya, lagi lumayan rame order, kadang nggak berasa sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Ya bener, intensitas ketemu anak tuh udah jarang banget dong gitu. Ya. Jadi otomatis kayak mereka mandiri sendiri gitu loh. Kalau untuk mereka menanya pelajaran, mungkin kalau rumah tangga yang biasa anak yang ada mereka kesulitan pelajaran mungkin bisa nanya ke orang tuanya. Kalau mereka ya otomatis mereka belajar sendiri mandiri gitu. Ke teman-teman. Nah ini kan anaknya tadi yang tinggal sama ibu 1. Nah itu kalau ibu pergi terus dia nggak nyari, itu kan baru 6 tahun waktu itu. Iya sih nggak nyari sih, dia tahu ya mamanya ngojek nyari uang gitu. Dan pernah juga ada kejadian yang aneh di rumah. Saya ngojek, dia kan di rumah. Setelah maghrib, setelah sore dia les, rumah kosong. Pas gitu pas pulang rumahnya udah dibongkar orang. Aduh. Saya untung anak saya nggak diapa-apain orang gitu aja. Pas pergi juga ya. Pas rumah kosong. Kejadian itu tuh pernah kayak gitu juga. Benar-benar perlu doa. Dia sama tetangga, pulang dulu deh rumahnya, ada yang dobrak. Umur berapa ya? Saya 6 tahun lah, 7 tahun. Untung pas anaknya nggak di rumah sebenarnya ya. Iya lagi les, menjelang maghrib, pas dia pulang pintu udah kebongkar gitu. Terus dia teriak-teriak ke tetangga. Untung semua tetap selamat. Iya. Bagusnya juga tetangga-tetangga semua suportif ya, semua saling jaga ya. Ya Bu, bisa sembari dimakan ya, bisa diminum, iya. Nah, kalau misalnya di ojek online ini ada nggak misalnya fasilitas, mungkin banyak ya, yang tiba-tiba berkata, wah saya mau ikut nih, mau ngikutin jejaknya nih ya. Caranya bagaimana? Ya daftar aja atau harus punya motor atau harus bayar sekian buat masuk gitu ya. Terus yang kedua, ada nggak model misalnya bonus tambahan kalau naik tingkat atau sudah makin lama, fasilitasnya apa aja?
Boleh mulai mungkin pojok. Sharing nih mungkin buat ibu-ibu yang Iya, karena single banyak parent banget juga, kan yang mereka juga yang perlu nih, nonton mereka ini kan bisa rata-rata tahu. memang menengah ke bawah. Tapi ibu-ibu semua nih, rata-rata banyaknya ibu-ibu yang nonton. Jadi siapa tahu nih ada yang pengen ngikutin nih jejaknya. Makin hari makin kesini makin banyak tuh nambah driver-driver, cewek-cewek juga udah makin banyak. Mungkin sekarang lebih gampang gitu untuk daftar jadi ojek online itu lebih gampang karena bisa via online kan, tinggal daftar ojek online ini gitu, tinggal daftar aja gampang. Beda dengan saya 9 tahun yang lalu itu butuh perjuangan banget untuk masuk ojek online. Iya. Karena disaring sekali ya, karena Enggak juga sih, cuma kita harus daftarnya waktu itu harus ke Cibubur kan, ke sana terus sampai 2-3 sampai dari pagi sampai malam itu baru dapat antrian gitu. Sampai 2-3 kali balik buat mendapetin atribut. Nggak semudah sekarang. Sekarang gampang banget kok, gampang banget daftarnya. Udah bisa. Gampang sekali kok sekarang. Terus kalau misalnya sudah kerja 1 tahun, 2 tahun gitu, ada bonusnya atau ada koperasi atau enggak? Nggak ada. Semua by order masing-masing ya. Ya kita semakin rajin naik ya kita semakin banyak Dapat yang kita banyak, dapat gitu. gitu. Lu males ya lu kagak dapet duit Udah gitu. gitu aja ya. Iya. sehari kalau misalkan maksimal nih ya, kan jaraknya yang antar kota Bekasi nih ya, nggak sampai Jakarta. Kalau lagi rame Lagi nih ya. rame nih, bisa berapa trip? Bisa Kalau berapa lagi rame perjalanan? bisa 15-20 trip. Iya. Tinggal kuat-kuatan fisik kita aja nih. Itu bolak-balik gitu terus nih. Iya, kadang kita nggak sampai makan nih. Nggak sempet makan karena udah keasikan gitu ya. Ini ibu-ibu luar biasa. Ini ibu-ibu sehat, ibu-ibu ajaib, ibu-ibu kuat ya. Oma loh ini, udah oma loh ini. Kan kadang-kadang diabaikan kalau udah keasikan narik gitu, misalkan nurunin udah kling ini masih kling udah. Apalagi kalau di otak kita, aduh waktunya bayar sekolah, waktu beras habis, minyak habis, gimana juga gitu semangat banget nariknya tuh sampai nggak inget waktu Bu. Udah bayar semesteran gimana caranya? Harus semangat nih, sampai tengah malam kadang kita kejar. Anak-anak nggak mulai ikutan atau gantian kadang-kadang narik itu belum. Nggak ada yang pada terjun kayak mamanya. Kalau anaknya Pojo juga belum. Waktu itu sempet, Dek, dia penasaran, Iya, ibunya iya. kerjanya ngapain nih? Dia akhirnya dia pernah ikut, ayo temenin nih, biar kamu tahu nih susahnya cari duit gimana gitu, panas-panasan, hujan-hujanan gitu ya. Oh iya Bu, ya begini ya orang nyari duit ya. Tapi happy, dia ngeliat ibunya happy karena pekerjaan yang kita Jelas. dengan happy tuh Beda ya. Beda, insya Allah kita bisa gitu loh kalau kita lanjut pekerjaan itu dengan enjoy gitu. Tapi belum mau dia bantuin belum. Ya janganlah. Gantiin nggak? Jangan kalau bisa emaknya ojek, anaknya harus jadi, Luar biasa. pengusaha ojek, betul. pengusaha ojek. Cuma kan Iya. siapa tahu buat tambahan penghasilan, buat mereka jajan. Siapa tahu ya dia bilang ini mah diam dulu di rumah deh, gantiin saya gantiin gitu. Bisa waktu itu yang kita lagi sakit itu kan, pernah kita lagi kondisi sakit, mungkin ya dia ada keinginan gantiin ibunya, bener. Saya inget pernah anak saya pernah gantiin saya. Iya, karena biasanya anak-anak kan begitu Iya, ya. Kalau lihat orang tuanya, udah saya gantiin dulu deh Iya, benar, gitu ya. benar. Biar bagaimana juga itu buat pengalaman dia ya. Ya, kita masuki istirahat dulu dan ada yang mau lewat. Tetapi sekali lagi buat kita semuanya, di mana ada tekad dan sukacita. Mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang sampai tidak sempat makan. Tetapi mereka berkata mereka melakukan semua dengan sukacita. Dan kuncinya sukacita. Di mana ada sukacita, ada kekuatan. Sekali lagi kita stay tune di MMA, inilah MMA mertua menantu. Akur dong. Terdalam yang pernah ku rasa,
kembali lagi di MMA, mertua menantu Akur dong. Kita masih dengan Mpok Jo dan Oma Ella yang luar biasa sekali. Nah, di sesi yang kedua ini kita mau sama-sama bertanya kepada mereka berdua. Ada nggak cerita yang berkesan? Tadi kan sempat menantang maut nih ya, tadi sempat waduh nggak nyaman ya bahwa apa menjemput orang yang laki-laki, cuma ternyata perlakuannya kurang pas lah ya, kurang sopan gitu. Tapi ada nggak yang berkesan nih ya, maksudnya kayak waduh terima kasih ya, ada yang baik sekali mungkin dari ngasih iya, tambahan atau bahkan mungkin ada masa-masa kan saya sempat dengar juga memberi makan ojek online gitu ya, itu kan jadi dia beli makanan dia ambil bukan buat dikirim tapi buat yang buat ojek online-nya gitu. Ada nggak kisah-kisahnya mungkin dari Mbok Jo dulu mungkin? Kalau aku pribadi waktu itu pada saat ini awal-awal pandemi Kak, pada awal-awal pandemi itu ya. Oh iya betul. Itu boleh dibilang tuh kita ojek online tuh kayak garda terdepan. Kita ibarat kata mereka itu bisa WFH kerja di rumah ya. Lah kita kalau ikut-ikutan WFH, siapa yang ngasih makan kami? Siapa yang ngasih makan kami? Siapa yang ngirim ya? Siapa yang mengirim? Akhirnya kita takut keluar. udah pada keluar. Nah kita ya, niat kita udah alhamdulillah itu mereka pada baik-baik banget ya. Itu customer baik banget tuh awal pandemi itu. Kita setiap hari bisa bawa beras, bawa pulang beras, minyak, sembako, itu kita hampir tiap hari bawa itu. Jadi kita merasa ya Allah, kita taruhan nyawa loh itu dulu. Iya, ya kan? dihargai ya. Ada yang pada berani keluar, tapi kita harus keluar. Harus keluar karena Orang-orang pada takut karena yang kena COVID. Kita bukan nggak takut, bukannya menantang, tapi Ya mau gimana ya kalau nggak siapa yang ngirim Kerjaan makanan. kita ya, Iya. kalau ada siapa yang ngirim makanan. Bahkan orang kalau mungkin lagi isoman isoman. ya, Isoman. lagi isoman kan nggak boleh gantung keluar. makanannya, nggak boleh keluar dianya. Kita cuma dia kasih note, nanti digantung aja ya gitu. Udah gitu. Terus waktu itu sama nih, Oma Ella juga dapat macam-macam tuh pada waktu awal. Wah, Pokoknya malah disuruh berkah nih. Berkahnya Ini kan kita. berkahnya tukang ojek online gitu. Banyak yang ngasih makan, banyak yang ngasih sembako gitu. Ya iya, kita orang-orang pada di dalam, kita nggak keluar rumah gitu kan. Orang-orang pada takut kena COVID, kita emang bukannya menantang ya. iya, tapi kan mau gimana ya? Itu kayak pertaruhan Makin naik pekerjaan. ya. Iya. Itu bisa 2 kali lipat tuh mungkin ya adik-adik itu ya. Iya, berkah banget. Iya. Lebih enak narik Iya. dibandingkan sekarang. Iya, gitu. tambah lagi kan jalanan sepi ya radaan ya. benar, Jadi lebih lancar tuh. Sekolah-sekolah libur. Iya, tetap aja ada berkat di saat orang lain mengalami masalah ya. Berarti sebenarnya dalam sepanjang perjalanan ngojek ya 9 tahun itu paling besar waktu COVID atau ada lagi selain itu? Iya sih COVID ya. Paling berkah banget nih, paling dapat berkah sekali. Boleh dibilang itu. Cuma emang awal-awal ojek online ada. Online juga ada juga Dulu kan ya lady ya. dulu masih persaingan masih jarang gitu Jarang, kan belum ya. lagi yang ready jarang banget pasti ya. Pastinya kita nyari orderan tuh sehari gampang banget lah dulu mah. Boleh dibilang ya kalau bicara nominal itu lumayan banget. Makanya pasti denger kan banyak karyawan-karyawan yang keluar Sampai kerja, keluar kerja kan hanya untuk menjadi ojek online karena tergiur. Tergiur penghasilannya. Tapi setelah sekarang rada susah ya. Persaingan lagi banyak. Iya benar. Cuma kalau misalkan ini kan sudah dari lama nih, dari tahun 2015-an nih, itu ada prioritasnya nggak sih mungkin kayak buat yang orang-orang lama atau tergantung aja on-nya kapan gitu? Nggak ada prioritas ya? kalau kayak gitu. Tapi kan mungkin ada langganan-langganan dong ya. Nggak ada juga. Nggak ada, kalau online itu nggak ada karena dia mobile, orderan mobile, aplikasi, iya. Kalau rating itu ngefeknya apa tuh? Karena kan biasanya kalau kita pesan jangan lupa ya bintang 5. Nah, itu dampaknya apa buat para ojek-ojek online ini? Ngefek nggak itu? Ngefek Itu banget. buat apa? Itu Kita buat kalau apa? udah dapet bintang 1, 2 gitu dari customer, mungkin customer nilai kita tuh ini drivernya kurang apa, kurang Atau ramah, lama gitu ya, padahal kena macet ya. Nah, iya itu pengaruh banget buat kita para driver. Orderan bisa dijeda,
agak lama gitu, pengaruhnya besar banget. Jadi tolonglah kalau mau menilai driver ya objektif mungkin nih gitu loh. Kendala driver di jalan seperti apa, kenapa lama gitu, antri, macet. Apa itu restonya lama. Betul, kan nggak dari situ salah. juga. Kadang-kadang salah di driver. Nanti kalau nggak panas juga salah lagi Iya, ya. salah lagi. Aduh, Tapi sebisa mungkin kita driver yang memberikan pelayanan terbaik gitu kan, tapi ya lihat kondisi juga sih, cuma ya namanya customer ya, Iya, lumayan betul, beda-beda. betul. Kalau sekarang dibanding dulu ya, menurunnya berapa banyak? Sangat Sangat banyak. sangat signifikan. Waduh. Apalagi pasca pandemi ya, kondisi ekonomi yang itu pengaruh sekali, Bu. Oh berarti justru pas pandemi itu lumayan banget ya, Awal karena pandemi. orang nggak ada yang berani keluar, Iya. terus perpindahan setelah Pandemi. pandemi dan menuju oke ini justru menurun lagi ya. Karena ya kondisi perekonomian yang jatuh ya. Orang-orang jadinya nggak mau online dulu Iya, lah. Kalau dari anak-anak nih ya, gimana nih tanggapan mereka kalau orang tuanya, khususnya mamanya nih ya, emaknya gitu ya, apa mereka nggak khawatir atau mereka rasa, aduh nanti gimana mak gitu ya, pulang malam nanti kalau ada orang jahat, itu pernah nggak anak-anak itu mengungkapkan Janganlah, ketakutan, udahlah, gitu. kekhawatiran, iya. Ya sebenarnya mungkin mereka juga khawatir, tapi mau gimana lagi ya. Mungkin kalau mereka bisa memenuhi kebutuhan mamanya, mungkin bisa ngomong begitu ya, tapi dia ngomong ya udah mah paling jangan menariknya jangan sampai malam-malam gitu. Paling jangan sampai malam-malam, jangan jauh-jauh, tapi ya gimana lagi ya, aplikasi misalkan contohnya saya dapatnya langsung ke Tangerang gitu kan. Kita tergiur sama ongkirnya, ya udah masih siang dan masih bisa pulang terlalu malam, ya udah diambil gitu. Sekarang kalau nyampe Tangerang, onnya di Tangerang jadinya lanjut lagi di situ ya. Iya, lanjut ke situ. Enak kalau misalkan ada Tangerang Bekasi langsung gitu ya. Enak langsung pulang ya. Wah. Terus kalau misalnya lagi udah dapet nih ya, sekali jalan ke Tangerang misalnya, terus dari sana nih lagi nggak ada masuk lagi nih ya, masih nunggu-nunggu gitu ya, terus biasanya ngapain itu? Paling kongkok. Oh, Biasanya langsung kita pasti ada nomor kontak yang ada di sana ya. Yang Woi, kombinasi. gue di mari nih. Ayolah ngopi bareng, nongkrong airnya sambil nunggu orderan gitu. Di sana kan boleh dibilang banyak BC base camp gitu lah. Paling di per wilayah pasti ada gitu. Tempat untuk driver-driver jauh untuk rehat, istirahat pasti ada di situ. Dibuatin ya. Dibuatin pasti. Nah itu di tempat rehat gitu ya, di base camp itu BC, itu ada apa aja fasilitasnya yang ada? Biasanya full musik. Full musik, karena bisa bisa istirahat charger. oh pasti. charger Charger itu betul. pasti. Terus ada free kopi atau itu nggak ada? Ada juga. Ada juga free kopi, teh, makanan ada. Enggak juga sih. Paling hanya kopi aja ya. Kalau kita misalnya kayak saya pernah ke tempat kayak BSD, saya bikin itu di grup gitu langsung, yang di sana juga langsung nyambut gitu. Wah baik sekali, luar biasa ya. Ini benar-benar jadi komunitas tersendiri, Tersendiri, iya. Tapi nggak bisa tidur gitu, di sana nggak ada tempat tidur ya. Paling istirahat badan aja. Cuma sofa-sofa gini mungkin ya buat istirahat. Tapi kan lumayan banget ya buat ngobrol. Aduh soalnya kalau nyetir dalam keadaan capek, ngantuk kan bahaya sekali. Memang harus. Bisa nggak misalnya pas di base camp itu tidur sebentar gitu? Banyak nggak yang melakukan itu? Bisa. Kadang base camp yang ada yang 24 jam. Jadi untuk driver-driver yang ngalong. Kan ada driver ngalong tuh bukan 24 jam sih. Jadi waktunya dia keluar tuh sore sampai pagi gitu loh. Oh, ada ya? Oh, banyak itu. Jadi mereka ambil orderan kayak di stasiun yang kereta-kereta Jawa Iya gitu. betul, mungkin kalau laki berani ya. Iya. Dan kemudian itu kan pasti banyak juga tuh khusus orderan yang seperti itu ya. Iya. Apalagi kota Jakarta, kota hidup ya. Mereka 24 jam malam-malam tetap ramai ya. Beda dengan daerah-daerah pinggiran sini ya Bu ya. Tapi Bekasi pun sekarang makin lama makin Sama juga ya. Iya, Ke makin saya lama juga semakin jam nggak 11 itu sesepi masih itu ya, nggak sesepi padat. dulu ya. Wah, luar biasa sekali, luar biasa. Anak-anaknya nih kalau boleh tahu sekarang kuliah apa aja nih anak-anaknya. Dengan Terus dari masa hasil ojek depannya online. apa dari hasil ojek online nih. Mulai dari Pok Joni. Kalau anak saya ngambil sistem informasi di sini Rawa Panjang. Wow. Alhamdulillah tahun ini skripsi. Alhamdulillah udah Dikit lulus. lagi dong. Dikit lagi, Udah alhamdulillah. di ujung daripada ya.
ditinggal. Anak saya selalu berurusan gini, Ibu kalau aku udah selesai, Ibu berhenti ngojek ya, biar aku aja ya gantian yang ngebiayain Ibu kata gitu. Iya, itu namanya anak soleh ya, anak ngertiin. Ya cuma bisa ya di jalan, saya ngerasa enjoy di jalan, banyak ketemu teman, karakter teman-teman yang ini. Kayaknya belum bisa gitu kalau untuk stop ngojek gitu ya, minimal Cuma kita anak nggak tega, udah cukup Ibu selama ini nginin aku, AA sama Dede biayain Ibu sama ya, resikonya di jalan ya alhamdulillah bukti sampai sekarang Ibu selamat kok Dek. Iya, tapi kalau bisa Ibu kan udah semakin menua, nanti kalau aku udah selesai, udah Ibu jangan ngojek lagi katanya gitu. Iyain aja deh. Iya, itu namanya Kayak anak. tak pandul sama mamanya, kayak tetap seneng karena ya pekerjaan ini kita enjoy gitu kan. Tapi itu Kita kan happy Kak. Iya, tapi itu kan namanya anak cinta ya. Aduh, punya anak seperti itu tuh mesti bersyukur ya. Karena kalau anaknya nggak peduli, nuntut ya. minta kan minta ini itu. Kalau ini kan namanya bersyukur. Jadi dua-duanya nih Bu, udah mau selesai. Yang cowok nggak kuliah. Oh, terus ngambil langsung kerja. Oh, sampai sekarang udah kerja. Aduh, ya itu kan dia juga pasti Karena milih mikirin. karena pengen mamanya nggak terlalu banyak membebani ya. Kadang-kadang anak-anak kita itu kan nggak ngomong tapi ya perhatian. Aduh, itu berkah. Karena kalau lihat banyak anak muda yang narkoba, yang macam-macam. Iya, itu paling ditakutkan orang tua ya. Ya itu berkah banget. Terus kalau ini anak Ibu? Kalau saya kan yang ketiga emang udah rumah tangga, tinggal yang kecil kuliah udah semester 5 sekarang. Ini juga udah mau selesai. Di Semarang. Ngambil apa? Akuntansi perpajakan. Wah, luar biasa tuh, nanti banyak tuh gajinya tuh. Amin. Mudah-mudahan 1,5 tahun lagi lulus, Mama nggak usah ngojek lagi, nggak usah jadi ojol lagi, biar Kiki aja yang kerja. Aduh, ya. Sekarang Mbak Tih tinggal sendirian. Kos, saya sendiri di rumah. Kos? Enggak ya, anak saya kos di sana. Oh, kalau yang di ini? Semarang, kalau saya di rumah sendiri. Benar-benar sendiri ya. Makanya kadang-kadang di rumah juga kalau narik pulang masih sore ngapain di rumah Iya, ya, tidur belum sendiri. bisa, ya udah kadang-kadang nongkrong aja sambil nunggu orderan sampai Iya. jam 19 baru pulang. Ini memang wanita karier, dua-duanya ajaib tapi bahagia sekali. Buat setiap anak-anak, buat setiap ya mereka yang orang tuanya berjuang untuk setiap sen supaya kita anak-anak bisa sekolah, supaya kalian bisa punya masa depan, supaya kalian bisa lebih baik daripada mereka. Saya berharap bahwa cerita ini membuat kalian lebih menghargai. Ada banyak orang tua yang bahkan tidak mau menceritakan penderitaan mereka. Ada banyak orang tua yang bahkan tidak mau untuk berkeluh kesah karena takut anak-anaknya khawatir. Tapi ada banyak anak-anak juga yang tidak pernah mau tahu bagaimana susahnya mencari uang, bagaimana orang tuanya berkorban tiap sen, dan mereka lebih banyak pakai untuk main, mereka pakai mungkin untuk hal-hal yang tidak berguna, dan mereka masih menuntut dan merasa bahwa orang tuanya tidak bisa memberi apa yang mereka mau. Sekali lagi, hidup itu adalah perjuangan, tapi hidup juga adalah bagaimana saling memberi, saling memberkati, saling mendoakan, saling care, dan bergantian. Dari orang tua, kemudian ganti anak yang memelihara orang tua. Biar ini menjadi sebuah hikmah tersendiri. Mari saling memperhatikan. Orang tua yang sudah berkorban, waktunya anak-anak juga berkorban buat kedua orang tua. Wow, luar biasa sekali. Kita sudah di ujung dari pembicaraan ini. Nanti mungkin dari Pok Jo, dari Oma Ella ada siapin juga untuk sesuatu untuk anak-anak, untuk para ibu-ibu yang mungkin single parents. Cuma sebelum selesai, saya mau tanya terakhir. Pernah nggak sih dalam perjalanan ojek online ini ya, anak-anak itu malu gitu? Atau waduh kok mama saya gini gitu, pernah nggak? Alhamdulillahnya anak saya nggak ada sama sekali. Iya. Kadang saya kayak nih ke sekolahan ngambil rapot, saya tetap pakai jaket, pakai atribut. Dan anak saya bangga aja. Oh itu mak gue. Oh kelas ini di mana? Mak lu tuh mak lu. Oh iya itu mak gue. Ayo Bu,
saya dirangkul sampai ketemu kepala sekolah, guru sekolah. Karena banyak yang anak-anak itu kan, maaf ya Bu ya, mungkin ada lah beberapa orang itu kan ada mungkin malu Enggak, gitu. alhamdulillah Cuma ini anak kami sekali enggak yang ya. enggak, anak bangga malah mereka. Gue bisa sekolah ini berkat emak gue loh, gitu. Itu ada emak lu gak kerja gitu ya, mungkin gitu ya. Wah keren. Saya juga pernah kejadian. Saya dapat orderan di kopi kenangan. Tau-taunya anak saya sama teman-teman sekolahnya lagi pada di dalam. Gini, mama, gitu dong. Nggak berusaha menutupi gitu kan? Iya, nggak nutupin ya. Nggak mau. Iya. Oh jadi anak-anak lagi nongkrong gitu Iya. ya. Saya lagi pada nongkrong Lagi di kopi nongkrong. kenangan. Saya pas dapat orderan kopi kenangan, tapi mereka ada di dalam sama teman sekolah. Iya. Mama, gitu. Ya berarti dia nggak malu kan, mamanya Betul, juga betul. Iya, 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 Kalau iya. saya sih bangga ya punya Betul, orang betul, tua kayak betul, begini. Pejuang luar biasa, berani melawan apapun, gak ngeluh. Dan yang saya ngelihat itu asiknya, ibu ini duaan bahagia loh. Betul, enjoy dengan Padahal pekerjaan. saya bayanginnya aja udah dari pagi, aduh naik motor, aduh di jalan itu ya. Tapi mereka bahagia, Betul, mereka betul. bersyukur, mereka menikmati. Terus disuruh pensiun sama anaknya nggak Nggak mau. mau. Jadi memang apapun kalau dijalani dengan bahagia, hasilnya berbeda ya. Mereka juga tambah kuat, tambah segar, masih cantik. Wah luar biasa nih benar-benar nih. Sekali lagi banyak sekali orang yang menyerah dan Betul. kemudian berkata bahwa ya saya single parent dan bagaimana ya saya nggak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Tapi ternyata ada dua pejuang yang memberi contoh sehingga apapun keadaannya kita bisa kalau kita sungguh-sungguh mau berusaha. Nah, kita di ujung nih ya, ibu-ibu boleh ngomong semua nih, sama anak-anaknya boleh, sama emak-emaknya boleh, sama bapak-bapaknya juga Bapak boleh. juga. Ya, ya, supaya semua kita di sama penumpang juga boleh ya. Jangan inilah yang baik lah. Ya, gitu Bintang ya. 5 jangan lupa. Jangan gitu ya. misalnya nih ngomongnya tadi tuh jangan pernah kasih 1 atau 2 ya. Itu masalah besar. Harus kasih bintang 5. Cuma mencet bintang ya. Apa susahnya dan itu menolong kita. Boleh apa aja boleh. Boleh. Silakan Pojo dulu. Akhir kata saya Pokjo, pesan ibu buat anak-anak ibu di sana, mungkin lihat ibu di sini, mohon maaf, ibu bangga punya anak-anak seperti kalian dan ibu harap kalian juga bangga punya ibu yang udah berjuang sejauh ini. Dan untuk para single mom dimanapun kalian berada, jangan takut berjuang, jangan takut kita berjuang sendiri, hidup sendiri. Insya Allah rezeki anak mah ada aja. Intinya tetap berusaha, tetap berjuang, nikmati pekerjaan kalian saat ini. Insya Allah rezeki akan mendekati. Jangan takut berjuang sendiri. Wow, keren. Keren. Dari Oma ya. Om. Akhir kata saya untuk anak saya yang lagi kuliah di Semarang, jangan malu ya nak, mama jadi ojek online demi kamu. Mama dari pagi sampai malam nyari uang buat kamu nak. Para single parent yang ditinggal suami, yang bercerai, nggak usah takut, kita berjuang. Saya 1,5 tahun lagi udah lulus selesai, saya juga ingin santai, ingin relax pikiran saya. Ya, jangan takut lagi, kita berjuang untuk anak kita. Kita di akhir dari sebuah kisah perjuangan. Hidup memang adalah perjuangan. Ini adalah juga sebuah kisah tentang cinta. Karena hidup adalah untuk memberi lebih baik kepada anak-anaknya. Dan itu adalah cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Seringkali kita tidak bisa memberi yang terbaik. Atau kita tidak bisa memberi lebih. Karena hidup ini memang tidak semudah yang dipikirkan. Tapi buat kita semua, selama kita berdoa, selama kita berusaha, selama kita bekerja dengan senyum, dengan semangat, dengan sukacita, ada berkat, ada Tuhan yang mengcover, ada Tuhan yang memberi, ada Tuhan yang menolong, dan ada masa depan. Sekali lagi mereka bukan orang-orang yang berhenti saat badai datang.
tapi mereka menunjukkan bahwa cinta itu sangat kuat, melebihi segala sesuatu. Waktu mereka mencintai keluarga mereka, waktu mereka mencintai anak-anak mereka, memikirkan anak-anak mereka, bukan soal diri mereka sendiri. Seharusnya mereka bisa punya pilihan yang lain kok, untuk mungkin sesuatu yang lebih nyaman, sesuatu yang lebih ideal, sesuatu yang lebih enak. Tetapi karena cinta, mereka memberikan lebih dari batas yang mereka bisa berikan. Inilah Bojo dan Oma Ella yang sangat luar biasa. Inilah MMA, mertua menantu Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.